Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurnia Febriola dengan NIM 2205070 ingin mempresentasikan hasil dari lapangan saya, yaitu di Komplek Puri Plano Asri atau yang berada di tempat tinggal saya, dengan mata kuliah Perencanaan Program Diklat. Baiklah, pada di tabel 3 itu ada identitas individu yang dimana saya mewawancarai sebanyak 30 orang dengan rentang usia dari 18 tahun sampai 62 tahun dengan latar pendidikan SLTA atau SMA, D3 dan S1. Pekerjaan mereka yaitu rata-rata berwirausaha, karyawan swasta, ada yang bidan, dan beberapa dari mereka juga belum bekerja dengan pendapatan lebih kurang 3 juta sampai 6 juta per bulannya. Kemudian kita lanjut pada tabel 4, yaitu mengenai informasi kondisi masyarakat, yang dimana pada fasilitas pendidikan di Komplek Puri Plano ini sudah ada fasilitas pendidikan yang memadai, seperti adanya TPA, SD, PAUD, dan TK. Kemudian juga di bagian sekolahnya itu juga ada perpustakaan, ada kantin, ada ruang kelas, ada WC, dan lain-lain. Itu sudah terpenuhi. Kemudian pada sumber mata pencarian penduduk pada umumnya yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu pekerjaan penduduk di sini itu rata-rata swasta dan berwirausaha. Kemudian ada kesehatan, lingkungan, dan perumahan, yang dimana secara menyeluruh lingkungan kesehatan di sini sudah cukup baik. Kemudian pada di Komplek Puri Plano ini setiap bulannya ada posyandu dan juga puskesmas keliling. Nah, puskesmas keliling ini diadakan sebanyak 3 kali dalam 1 bulan. Kemudian pada pola makan dan kesehatan masyarakat, rata-rata di sini sudah terpenuhi karena pendapatan mereka yang sudah cukup. Kemudian pada masyarakat atau warga yang kurang berkecukupan, di sini sudah ada bantuan dari pemerintah yang diberitahukan kepada RT atau RW. Biasanya kita sebut itu dengan bantuan PKH. Kemudian ada istiadat dan kebiasaan masyarakat di sini, yaitu bergotong royong, kemudian bermusyawarah, dan biasanya jika ada hari raya besar Islam di sini juga dirayakan. Kebanyakan di sini memang Islam ya teman-teman. Kemudian pada setiap minggunya itu ada senam pagi. Kebiasaan di sini memang setiap dibutuhkannya musyawarah mengenai keadaan sekitar itu memang diadakannya rapat bersama. Kemudian ada kegiatan keagamaan, yang dimana di sini itu ada didikan subuh setiap minggunya, terus ada takziah juga jika ada orang yang kemalangan atau meninggal dunia. Kemudian ada majelis taklim yang diadakan selama 1 kali sebulan. Fasilitas ibadah di sini sudah cukup memadai karena sudah ada musola dan masjid, yang dimana masyarakat di sini bisa menggunakannya untuk beribadah. Kemudian pada aktivitas masyarakat yang menonjol yaitu gotong royong serta bermusyawarah bersama. Dilanjutkan di tabel 5 ada masalah kelompok sasaran, di mana pada aspek ekonomi, masalah pada sasaran individu, beberapa dari individu yang belum bekerja tidak adanya penghasilan. Kemudian sebagian dari mereka yang sudah bekerja akan tetapi penghasilannya masih tergolong rendah. Kemudian pada aspek pada sasaran masyarakatnya, yaitu masyarakat di sini secara keseluruhan atau rata-rata ekonominya sudah cukup stabil. Baiklah, dilanjutkan di tabel 5 ada informasi dasar masalah kelompok sasaran. Yang pertama di aspek ekonomi, pada sasaran individunya, bagi masyarakat yang belum atau warga yang belum mendapatkan pekerjaan, mereka tidak mendapatkan penghasilan. Atau dari sebagian masyarakat yang sudah bekerja, akan tetapi penghasilan yang mereka dapatkan itu masih tergolong rendah. Namun secara masyarakatnya secara umum itu sudah cukup stabil pendapatannya. Pada bagian sikap serta pengetahuan di sini, masyarakat di sini memang masih kurang peduli atau masih cuek terhadap informasi atau adanya penyuluhan yang ada di sekitar mereka. Contohnya kalau ada mengenai program tentang meningkatkan skill menjahit atau memasak gitu, mereka tidak terlalu minat gitu, atau masih rendahnya kesadaran diri mereka untuk meningkatkan skill atau potensi yang mereka punya. Pada secara keterampilan mereka di sini, di bagian keuangan, mungkin beberapa individu masih tidak bisa mengatur keuangannya dengan baik atau mengatur keuangan mereka dengan cukup baik begitu. Kemudian pada aspek sosial, bagian sasaran individunya
masyarakat, sebagai masyarakat tuh susah atau tidak terlalu bergaul terhadap masyarakat sekitarnya, mungkin disebabkan karena rutinitasnya yang padat terhadap pekerjaan yang mereka miliki. Kemudian pada masyarakatnya, secara umum masyarakat di komplek Turipilano ini sudah baik atau cukup baik karena mereka masih berinteraksi sesama warga yang lainnya atau tetangga yang lainnya. Pada bagian sikap, beberapa individu masih cuek atau kurang peduli terhadap masyarakat yang lainnya, atau bisa dianggap mereka itu kurang ramah gitu. Pada pengetahuannya, sikap cuek atau mereka yang kurang pandai bergaul terhadap masyarakat menyebabkan beberapa masyarakat atau individu yang lainnya yang berinteraksi kepada mereka itu sulit untuk memulai bersosialisasi atau mengobrol dengan mereka. Kemudian pada keterampilan, karena sikap mereka yang tertutup atau mereka yang tidak memiliki keterampilan atau kurangnya keterampilan mereka dalam berkomunikasi, menyebabkan mereka itu sulit memulai percakapan kepada masyarakat yang lainnya. Kemudian pada aspek pendidikan di sasaran individunya, sebagian dari mereka tidak dapat melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi disebabkan faktor ekonomi mereka yang cukup rendah. Kemudian pada sasaran masyarakatnya, pendidikan di sekitar sudah cukup memadai. Kemudian pada sikap, pada bagian sikap, beberapa dari individu atau masyarakat tidak terlalu mementingkan betapa pentingnya pendidikan tinggi karena faktor ekonomi mereka yang tidak memadai mereka untuk dapat melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Kemudian pada bagian pengetahuan, beberapa dari masyarakat atau sebagian individu tidak terlalu mementingkan pentingnya melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, atau beberapa individu pun sudah adanya fasilitas pendidikan, akan tetapi mereka masih cuek begitu. Kemudian pada bagian sikap, beberapa dari masyarakat atau sebagian dari masyarakat tidak dapat melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi atau melanjutkan pendidikannya disebabkan faktor ekonomi mereka yang rendah. Kemudian pada bagian keterampilan, masyarakat atau individu kurangnya belajar secara mandiri untuk meningkatkan skill atau pengetahuan mereka, atau belajar mandiri untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki. Kemudian pada aspek kesehatan, yang dimana pada sasaran individu kesehatan bisa dikatakan cukup baik karena tidak ada penyakit yang serius atau yang penyakit yang berat begitu. Pada sasaran masyarakat, ada masyarakat di sini kesehatannya sudah terbilang baik, tidak ada penyakit yang serius atau penyakit yang mematikan. Pun pada lansia, ya penyakit-penyakit yang dirasakan pada lansia itu sewajarnya pada usia mereka gitu. Pada bagian sikap, sebagian masyarakat di sini memiliki cara pandang, pola pikir atau pemahaman mereka yang bisa dikatakan cukup kuno atau yang terdahulu. Karena ketika mereka disuruh untuk cek kesehatan mereka atau berobat, mereka bisa kayak memikirkan semakin mereka tahu apa penyakit mereka, maka penyakit mereka tuh semakin bertambah sakit gitu, dan menyebabkan mereka tuh stres akan apa yang mereka tahu, informasi penyakit yang mereka tahu gitu. Pada bagian pengetahuan, karena sebagian masyarakat itu kurang mengetahui penyakit apa yang mereka derita, sehingga mereka tidak tahu apa yang akan mereka lakukan untuk mengobati apa yang mereka rasakan gitu, atau penyakit apa yang mereka derita. Pada bagian keterampilan, sebagian masyarakat kurangnya keterampilan dalam menjaga kesehatan mereka seperti berolahraga dan menjaga pola makan. Kemudian di aspek terakhir kita yaitu ada keamanan dan pertahanan, yang dimana pada sasaran individu yang dapat dilakukan yaitu dengan cara mengunci pagar dan menutup pintu rumah. Kemudian pada sasaran masyarakatnya, bisa dikatakan pada lingkungan di sini cukup buruk pertahanan dan keamanannya karena beberapa kali terjadinya kemalingan di sini. Kemudian pada sikap, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap betapa pentingnya penjagaan lingkungan secara aktif. Kemudian pada pengetahuan, kurangnya kesadaran masyarakat betapa pentingnya penjagaan lingkungan yang ketat agar masyarakat sekitar itu merasa aman dan damai. Kemudian pada keterampilan, beberapa masyarakat mungkin kurang terampil dalam
menjaga barang-barang mereka atau properti yang mereka punya, dan kurangnya kesadaran dari individu betapa pentingnya penjagaan ketat di sekitar rumah mereka. Pada tabel 6 ada identifikasi kebutuhan belajar kelompok masyarakat dengan aspek yang pertama adalah keterampilan yang ingin dikuasai, yaitu rata-rata keterampilan yang ingin dikuasai pada masyarakat di sini yaitu yang dapat mengembangkan skill mereka yang bernilai jual sehingga mereka dapat menghasilkan uang dan meningkatkan ekonomi mereka. Oke, seperti adanya program atau pelatihan dalam seni melukis atau kursus memasak, menjahit, ataupun keterampilan berbisnis lainnya. Kemudian ada aspek sumber-sumber belajar yang mendukung kebutuhan belajar masyarakat yang diperlukan pada masyarakat, yaitu seperti adanya pendidik atau tutor yang untuk mengajarkan mereka. Kemudian ada audio video, buku, peralatan dan bahan yang diperlukan dalam pembelajaran nantinya, dan tempat atau prasarana untuk melakukan kegiatan. Baiklah, kita lanjutkan di tabel 7 yang mana ada identifikasi masalah yang sudah saya rangkum, yaitu menjadi 3 masalah. Yang pertama ada kurangnya sarana dan prasarana pendidikan yang dapat menunjang keterampilan atau skill dari masyarakat sekitar atau yang masyarakat yang mempunyai potensi seperti pelatihan melukis, memasak, menjahit atau menenun dan sebagainya. Kemudian kedua ada kurangnya kemampuan masyarakat di bidang pertahanan dan keamanan karena kurangnya kesadaran masyarakat tersebut membuat beberapa rumah warga terjadinya pemalingan. Ketiga, itu permasalahannya adalah kurangnya informasi kesehatan masyarakat mengenai kesehatan diri mereka masing-masing sehingga masyarakat tersebut kurang tahu apa yang harus mereka lakukan pada diri mereka untuk mengetahui apa yang seharusnya diobati atau disembuhkan. Pada institusional saya memilih BLKKP, yaitu Balai Latihan Kerja Khusus Perdagangan yang ada di Jalan Ujung Burun nomor 48 Kecamatan Padang Barat. Dan rekomendasi program yang saya rekomendasikan yaitu program pelatihan kewirausahaan. Dilanjutkan di tabel 8 yaitu tentang pemilihan berdasarkan skala dan prioritas, yang dimana seleksi masalah yang saya pilih, yang saya prioritaskan yaitu tentang keterampilan berbisnis. Alasan saya memilih keterampilan berbisnis tersebut agar masyarakat yang memiliki keterampilan atau minat dapat mengembangkan potensi mereka dengan baik sehingga dapat meminimalisir pengangguran dan meningkatkan daya nilai jual mereka juga sehingga dapat membantu menaikkan perekonomiannya. Dilanjutkan pada tabel 9 yaitu tentang rencana proses kegiatan, yang dimana pertama ada identifikasi masalah di sini karena kurangnya kesadaran masyarakat atau pemerintahan dalam mengadakan pelatihan tentang keterampilan berbisnis bagi masyarakat yang memiliki potensi sehingga mereka tidak dapat mengembangkan skill atau potensi yang mereka miliki. Kemudian pada identifikasi institusional akan bekerja sama dengan BLKKP atau Balai Latihan Keterampilan Kerja Khusus Perdagangan. Kemudian rekomendasi program, di sini akan direkomendasikan program mengenai pelatihan keterampilan berbisnis atau berwirausaha. Pada desain program itu dilakukan secara luring maupun daring yang disesuaikan dengan jadwal dari atau waktu dari masing-masing individu atau masyarakatnya sendiri yang dilaksanakan selama 3 bulan, yaitu dalam pertemuan 3 kali seminggu. Kemudian pada hasil yang diharapkan yaitu ada jangka pendek dan jangka panjang. Nah, jangka pendeknya ini diharapkan masyarakat atau individu yang telah mengikuti pelatihan diharapkan ilmu tersebut atau skill tersebut berguna untuk dirinya sendiri. Sedangkan jangka panjangnya yang diharapkan itu individu atau masyarakat yang telah mengikuti pelatihan tersebut dapat menghasilkan uang sendiri untuk meningkatkan ekonominya serta dapat membuka lowongan pekerjaan juga untuk masyarakat atau orang-orang yang lain, serta diharapkan juga mereka dapat membuka ruang edukasi yang berguna bagi masyarakat lainnya dengan cara membagi pengetahuan atau skill yang dimilikinya. Target yang diharapkan pada masyarakat atau individu yang telah mengikuti pelatihan tersebut yaitu dapat mengasah atau meningkatkan skill atau potensi yang ada dalam dirinya yang berupa memanfaatkannya dengan nilai jual yang tinggi sehingga membantu memperbaiki kualitas perekonomian mereka. Baiklah, sekianlah hasil dari presentasi yang dapat saya lakukan. Semoga dapat dimengerti oleh teman-teman sekalian maupun dosen. Mohon maaf bila saya memiliki salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.